Jutaan orang di dunia akan mati. PBB minta Vladimir Putin buka pelabuhan Laut Hitam jika Anda punya hati. Kepala Pangan PBB memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membuka pelabuhan di Laut Hitam. Jika tidak, jutaan orang akan mati di seluruh dunia karena Vladimir Putin memblokir pelabuhan Ukraina. David Beasley, Kepala Program Pangan Dunia PBB, memohon kepada Presiden Rusia untuk mengakhiri blokade pelabuhan Laut Hitam. Jutaan orang di seluruh dunia akan mati karena pelabuhan-pelabuhan ini diblokir. Jika Anda memiliki hati untuk seluruh dunia, terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang Ukraina, Anda perlu membuka pelabuhan-pelabuhan itu, kata David. Dia menekankan bahwa Odessa yang telah berada di bawah pemboman reguler Rusia dan pelabuhan lainnya perlu beroperasi dalam 60 hari ke depan. Hal itu untuk menghindari bencana bagi ekonomi Ukraina yang sangat berfokus pada pertanian dan baru-baru ini menyumbang lebih dari 40% dari ekspornya. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah pelabuhan ini dan terbuka, ekonomi Ukraina benar-benar runtuh. Negara-negara miskin di Afrika dan daerah lain diyakini sangat rentan terhadap kekurangan pangan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Menurut pemerintah AS, Ukraina adalah salah satu dari 5 eksportir global teratas untuk beberapa produk pertanian penting, termasuk jagung, gandum, dan jelai, serta menjadi eksportir utama minyak bunga matahari dan juga makanan. Pertempuran baru di sekitar Pulau Snake dalam beberapa hari terakhir pun kemungkinan menjadi pertempuran untuk menguasai pantai Laut Hitam Barat. Menurut beberapa pejabat pertahanan, pasukan Rusia berjuang untuk membuat kemajuan di utara dan timur Ukraina. Ukraina mengatakan telah merusak sebuah kapal logistik Angkatan Laut Rusia di dekat pulau itu. Sebuah pos kecil, tapi strategis dan membakarnya. Berkat tindakan pelaut Angkatan Laut kami, kapal pendukung Vsevolod Bobrov juga terbakar. Dan ini adalah salah satu yang terbaru di armada Rusia, kata Serhiy Brasuk, juru bicara administrasi militer regional Odessa. Sementara itu, ketika pertempuran berlanjut di sekitar Ukraina Timur, langkah diplomatik yang lebih luas menekan Vladimir Putin untuk mencegah bencana pangan global. Para menteri luar negeri dari kelompok negara-negara kaya G7, AS, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada bertujuan untuk memberikan apa yang disebut Jerman sebagai tanda persatuan yang kuat ketika mereka bertemu pada hari Jumat 13 Mei 2022 di sebuah perkebunan kastil berusia 400 tahun di resort Laut Baltic, Wiesenhaus, untuk membahas konflik dan kekhawatiran baru itu yang bisa meluas ke Moldova. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss juga mengatakan sangat penting untuk terus menekan Presiden Rusia dengan memasok lebih banyak senjata ke Ukraina dan menjatuhkan sanksi lebih lanjut. Konflik juga telah membuat harga global untuk biji-bijian, minyak goreng, bahan bakar, dan pupuk melonjak. Ada 25 juta ton biji-bijian yang saat ini diblokir di pelabuhan Ukraina Odessa, yang berarti makanan bagi jutaan orang di dunia yang sangat dibutuhkan, terutama di negara-negara Afrika dan juga di Timur Tengah, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan sangat penting bagi G7 untuk menunjukkan bahwa Moskow adalah akar penyebab kerawanan pangan global. Kami akan melanjutkan upaya dukungan kami, tetapi saya akan menambahkan bahwa kita perlu berusaha dengan konflik yang akan berlangsung dan konsekuensi jangka panjang pada pertahanan dan ketahanan pangan. Kita perlu menunjukkan bahwa agresi Rusia terhadap Ukraina memprovokasi krisis pangan global, kata Jean-Yves Le Drian menambahkan. G7 berjanji untuk memperkuat isolasi ekonomi dan politik Rusia, terus memasok senjata ke Ukraina, dan juga menangani apa yang digambarkan Menteri Luar Negeri Jerman sebagai perang gandum yang dilancarkan oleh Moskwa. Setelah bertemu di resort Laut Baltic, Wiesenhaus, diplomat senior dari Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa juga berjanji untuk melanjutkan bantuan militer dan pertahanan mereka selama-lamanya diperlukan. Mereka juga akan mengatasi apa yang mereka sebut misinformasi Rusia yang bertujuan menyalahkan Barat atas masalah pasokan makanan di seluruh dunia karena sanksi ekonomi terhadap Moskwa. Anggota kelompok 7 negara maju dengan ekonomi terbesar dunia ini juga mendesak China untuk tidak membantu Moskwa atau membenarkan perang Rusia menurut pernyataan bersama G7. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, sekutu dekat Vladimir Putin, juga menolak pertemuan itu, terutama desakan G7 bahwa integritas perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional diakui. Negara kita tidak peduli sama sekali tentang G7 yang tidak mengakui perbatasan baru. Yang penting adalah keinginan sebenarnya dari orang-orang yang tinggal di sana. Demikian katanya dalam sebuah unggahan online. Pasukan Rusia sejauh ini juga menguasai sebagian besar Ukraina Timur. Kunci untuk memberi lebih banyak tekanan pada Rusia adalah dengan melarang atau menghentikan pembelian minyak Rusia oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Sanksi ini diperkirakan akan mencapai kesepakatan minggu depan, bahkan jika itu tetap ditentang oleh Hungaria. Para menteri juga mengatakan mereka akan menambahkan sanksi lebih lanjut terhadap elit Rusia, termasuk di dalamnya adalah pelaku ekonomi
dan juga lembaga pemerintah pusat dan juga militer yang memungkinkan Putin memimpin perang pilihannya. Pertemuan itu yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Ukraina dan juga Moldova juga menyoroti masalah keamanan pangan dan kekhawatiran bahwa perang dapat meluas ke tetangganya yang lebih kecil. Menteri Pertanian Ukraina juga telah melakukan perjalanan ke Stuttgart untuk berdiskusi dengan rekan-rekan G7 untuk mengeluarkan produknya sekitar 20 juta ton gandum yang disimpan di silo Ukraina dan segera perlu diekspor, kata Menteri Pertanian Jerman Cem Özdemir pada konferensi pers di Stuttgart dilansir dari AFP. Sebelum invasi, Ukraina juga mengekspor 4,5 juta ton hasil pertanian per bulan melalui pelabuhannya. 12% gandum di planet ini, 15% jagungnya, dan setengah dari minyak bunga matahari. Tetapi dengan pelabuhan Odessa, Chornomorsk, dan juga lainnya terputus dari dunia oleh kapal perang Rusia, pasokannya hanya melakukan perjalanan di rute darat padat yang jauh lebih tidak efisien. Orang-orang akan sekarang di Afrika dan Timur Tengah, dan kita dihadapkan dengan pertanyaan mendesak, bagaimana orang bisa diberi makan di seluruh dunia? Orang-orang bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki biji-bijian yang kita butuhkan seperti yang biasa didapatkan dari Rusia dan Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Jerman. Ia juga menambahkan bahwa G7 akan bekerja untuk menemukan solusi logistik untuk mengeluarkan komoditas vital dan juga penyimpanan Ukraina sebelum panen berikutnya. Perhatian selanjutnya beralih ke Berlin ketika para menteri bertemu pada Sabtu 14 Mei